Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang jam 8.46. Yuk, kita berangkat. Kita bakal motor-motoran lagi nih. Gas ke. Sekarang tanggal 24 ya, apa 25 hari Sabtu di bulan Juli ini. Kita start di daerah Cikangkung ya. Kita anggap di depan Tapekong lah di sini. Kita anggap daerah Cikangkung Timur. Sekalian mau lihat nih penertiban bangli-bangli di sini. Tuh. Oke teman-teman, opening bentar kali ya. Jumpa lagi bersama gua Tip J, orang Rengas Dengklok. Di video kali ini gua punya kesempatan lagi nih buat motor-motoran lagi. Pengennya sih keluar Rengas Dengklok lagi, biasa. Kok sekarang jarang eksplor Rengas Dengklok ya? Mungkin ada yang nanya kayak gitu kali ya, atau apa. Lagi agak bosen pak di daerah Rengas Dengklok yang menurut gua udah setiap hari cukup tahu suasananya kayak gini kan. Jadi rasanya tuh kayak pengen ya suasana baru aja pokoknya. Makanya jadi lebih sering keluar Dengklok nih. Tapi nanti gua pengen ke daerah Sedari sih setelah ini ya, kalau ada kesempatan ke daerah Sedari atau ke daerah Tambak Sumur gitu. Tujuannya sekarang mau keluar Rengas Dengklok lagi dan mau mengarah ke arah Pangalengan. Asli nih semangat banget sekarang. Kita berangkat 8:30 ya. Tadi sebelum berangkat kita isi bensin dulu di pom bensin Cibar atau Cikangkung Barat. Sekarang di harga 16 ribuan Pertamax. Tadi gue isi full tank itu di harga 16.000 ini. Si Pertamax gue isi full tank itu 53.000. Biasanya sih kalau pas zamannya masih 12 ribuan ya, Pertamax gue paling mentok itu isi 37.000 atau 38.000. Sekarang tembus sampai 53.000, 50.000 lah. Atau kalau mau lebar, biasa kalau gua kan ngomongnya leberin gitu, standar 2. Alhamdulillah standar 2, kemudian bilang leberin aja itu 53.000 ya, 50.000 lah. Kampret emang. Tapi oke, sesekali doang kok itu, sesekali doang buat diisi Pertamaxnya. Biasanya sekarang mau beralih ke Pertalite terus, karena memang ya di zaman sekarang Pertamax aduh parah. Oke, kita lanjut lagi nih. Sekarang kita berada di depan pasar baru ini ya, Pasar Proklamasi Rengas Dengklok atau pasar barunya Rengas Dengklok. Di depan ini Taman Siska alias Taman Sisi Kali. Jam 8:30 ini situasinya kayak gini, belum rame tuh. Kayak gini teman-teman situasinya Taman Siska ini. Untuk plan riding biasa, kalau tujuan mah pengennya sih ke arah Pangalengan ya. Tapi kalau misalkan nggak kesampaian ke goals kita, ke titik tujuan kita, ya udah, yang penting mah kita motor-motorannya. Tapi goalsnya gue pengen ke arah Pangalengan. Pangalengannya kemana ngab? Teing. Pengen tahu aja sih daerah Pangalengan itu kayak gimana. Di video sebelumnya kita sudah menyelesaikan motor-motoran kita sampai ke Lembang. Sekarang mau nuntasin dulu, mau buat dokumentasi buat pribadi. Pengen ke arah Pangalengan. Ke Ciwidey kan udah pernah. Terus di video sebelumnya kan ke Lembang juga udah.
Jadi sekarang mau ke arah Pangalengan nih teman-teman. Kayak gitu. Kita bareng-bareng, kita jalan bareng-bareng pokoknya. Oke, seperti biasa kalau di daerah sini kita cut dulu aja kali ya. Kalau di daerah sini. Soalnya ya ini mah tinggal lurus terus aja sekitar 14 kiloan lagi. Sekitar 14 kilo menuju ke arah terminal Tanjung Pura. Nanti kalau mungkin ada yang sesuatu yang menarik di daerah sini, baru gua bakal rekam. Menurut gua sejauh ini biasa aja sih. Di hari Sabtu ini cukup rame di sini, cukup ramai, tapi nggak ada yang spesial. Jadi nanti lagi ya kita ngobrol-ngobrol. Oke, di depan adalah Taman Parcom. Kita belok ke kanan nih. Ke kanan anjing kagok. Sini aja kali ya. Maafin. Maafkan hampura. Kalau salah arah lawan arus. Tulisannya Taman Parcom teman-teman, PARCOM, Parcom atau Parcom tuh disebutnya. Di jalan ini bisa dibilang cukup lebar, kalau mau buat selap-selipan juga cukup oke. Cuma tetap harus hati-hati. Yang utama keselamatan kita. Di sini gue mau cari tukang mie ayam mah. Di sini nih. Dulu pernah ada satu di mana ya? Proper lah tempatnya gitu, enak. Cuma agak lupa masih jauh kah atau udah deket jalan sini tuh. Ini bukan ya? Oh bukan deng. Tempatnya tuh deket turunan kalau nggak salah tuh. Kalau itu mah. Yuk kita hunting, kita cari mie ayam sekarang. Jam setengah 11. Lumayan karasa harideng panas. Wih, Purwakarta tuh di sininya ya, ikonik ininya nih. TWK tuh bagus. Purwakarta. Kayak rapi, estetik, ya kan? Tuh. Gapuranya tuh. Tadi apa ya? Bragera apa tadi tuh? Nah, ini tuh terminal juga kan ya? Terminal apa di Purwakarta Poho? Ini tuh. Pokoknya itulah. Pernah lewat atau sering lewat, tapi kadang nggak tahu nama daerahnya lengkapnya. Di sini tuh bagus ya, kelihatan nggak ada jembatan tadi, bagus tuh. Tuh jalanannya juga udah asik di sini, berkelok-kelok kiri kanan. Di sini juga selalu atau gimana ya, senang aja ke jalan sini tuh. Pasti pasti excited kalau jalan sini. Tapi tetap sih yang masih oke mah atau lebih senang mah ke arah Wanayasa, soalnya nggak ada truk-truk gede kalau ke arah Wanayasa tuh. Kalau kita mau ke kota Bandung, sebenarnya ya lebih cepat sini enggak ya? Sama aja sih kalau menurut gua tuh. Sama aja. Di sini nanti kita macetnya di Cimareme, lewat Cimahi, ya kan? Kalau lewat Lembang itu lewat Dagonya atau lewat Puncrutnya. Apalagi di Puncrut tuh tanjakannya tuh yang cukup ekstrim berbahaya, lumayan ya kan.
terjal. Bukan lumayan lagi sih. Puncelut memang terjal itu bahaya itu. Harus hati-hati di puncelut. Sama aja sih menurut gua. Tergantung kalian lah mau jalan mana. Kalau mau yang view-nya indah ya lewat Lembang, lewat Wanayasa, lewat Lembang gitu. Kalau jalan sini cukup indah juga, cukup bagus. Tapi ya ini mobil-mobil truk gede lawan-lawan kita. Ini mana ya? Nanti kalau misalkan udah ketemu tukang mie ayamnya yang proper, direkam lagi ya. Soalnya ya kayak gini aja jalurnya. Nanti kalau ada sesuatu yang menarik lagi, seperti biasa direkam, direcord. Yang gua tahu nanti daerah Sukatani Purwakarta, terus apalagi ya, yang jembatan tuh poho aing, jembatan tuh. Itu doang sih, 2 daerah itu yang gua tahu, yang gua hafal. Tapi enak poho. Sukatani jeung hiji deui teh naonnya? Darangdan atau bukan? Jembatan Darangdan gitu. Atau apa? Poho. Yang gue tahu itu doang sih nama daerah Purwakartanya. Oke? Nanti lagi kita cabut. Belum nemu teman-teman. Dari tadi. Tuh jalanannya juga oke lah ya. Tuh. Kita nanjak. Agak lumayan nih pakai Matic 110 cc jalan sini. Tapi untung kita udah ganti pan belt, udah lebih enak lagi lah, lebih padat lagi si powernya. Jadi masih bisa oke. Ya bisa aja sih, asal pelan-pelan atau gimana gitu kan. Semua motor juga. Cuma maksudnya kalau misalkan dari powernya yang lebih maksimal lagi gitu, lebih enak lagi. Apalagi kita sendiri ya kan, jalan sini tuh. Lika-liku jalan sini juga. Anja ada mana aing tukang mie ayam buah-buang kayak aing istirahat di Cikalong Wetan deh. Mungkin teh jadi temanggihan. Aduh, itu tadi temanggihan. Asik ya teman-teman, jalur sini selalu asik. Asik, cuma setelah gua menyelesaikan motor-motoran ke arah Pangandaran ya, ini mah buat pribadi mungkin ada yang lebih lagi, maksudnya lebih pengalamannya gitu, lebih jauh lagi atau gimana gitu. Ini mah cerita aja, ini mah gitu kan, cerita aja pengalaman pribadi gitu. Baru sampai sana, di titik sana gitu, setelah gua menyelesaikan motor-motoran ke arah Pangandaran, ternyata pas kemarin ke Lembang tuh waktunya asa kurang, asa kurang, aduh asem, asa kurang pegel gitunya, maksudnya kurang puas gitu, kurang puas di waktu itu kayak aduh sakit amat gitu. Saya pengen lebih lagi. Kapan nih bisa ke Jogja ya? Mudah-mudahan lah nanti ya bisa ke Jogja. Amin ya robbal alamin. Sekarang yang tipis-tipis dulu aja, kita ke arah Bandung, ke arah Pangalengan. Kalau misalkan ya kesampean, oke? Tuh nanjak sama jalan sini mah ya kayak gini tuh, ya kan? Kalau jalan sini harus sabar, memang mendingan kalau ke kota Bandung tuh lewat Lembang sih. Asli, rekomendasi mah dibanding jalan sini tuh. Kita fokus dulu ya buat selap-selip mobil. Oke? Tuh,
Tapi enaknya teman-teman kalau jalan sini ya, misalkan jalan sini siang masih bisa lihat view yang gimana ya, mantap lah gitu. Tapi kalau udah masuk malam jalan sini bener-bener sangat bosen, nggak ada lagi yang bisa dilihat gitu, pemandangan-pemandangan hijaunya. Kalau sekarang kan kelihatan tuh siluet-siluetnya ya kan, tuh siluet-siluet di atas. Kalau sekarang, kalau misalkan malam ya udah tinggal kita jalan aja, ngukur apa, liatin jalan aspalnya ini atau jalan utama. Kiri kanan udah nggak bisa kelihat viewnya di sini tuh, dan bosen. Yang bener-bener males tuh. Kalau masih siang hari mah kayak gini bisa dibilang masih oke ya, lumayan, meskipun kita harus selap-selipan sama truk tronton dari tadi. Serius, mana ini bensin masih aman, mie ayam. Kita lihat ya lengkapnya apa ini. Jumat apa nggak kelihatan di apa nih, Sukatani 2 PWK. Tuh kan bener kan, ini daerah Sukatani. Kalau ini di depan tuh Darangdan ya kalau nggak salah tuh, Darangdan Purwakarta gitu ya kan. Ini masih kita berada di daerah Sukatani nih sekarang. Jam 10.36 kita 10.36 cek dulu lagi. Jam 10.33 teman-teman, sorry, 10.33 kita berada di daerah Sukatani Purwakarta. Tuh panas anjir, panas, aduh ampun ah. Tapi view-nya tuh lumayan tuh, ada bukit ya atau apa. Oke. Kelihatan gak ya kalau di kamera nih? Ini exposure-nya udah -3 teman-teman. Awannya juga kalau lihat langsung tadi enggak biru-biru amat sih. Ini si Akaso P50X ini gua setting udah -3 aja lah gitu. Lihat langsung juga awannya nggak terlalu biru-biru gimana gitu awannya. Kalau misalkan kalian detail kayak oh ini awannya kurang biru atau gimana, ya memang kurang biru. Lihat langsung juga. Mudah-mudahan tapi jalanannya atau gambarnya cukup oke ya si Akaso ini. Sejauh ini kita oke lah kalau buat gua pribadi. Kalau buat gua pribadi sih oke lah gitu. Tuh. Aduh. Kita selalu senang wae kalau lihat yang kayak ginian mah ya kan. Tuh. Tuh, kita selalu senang wae. Kita nanjak teman-teman. Asli menyenangkan juga jalan sini. Tuh. Kita lihat-lihat ya, sambil kiri kanan tengok-tengok. Gue juga pengen lihat secara cukup detail itu daerah sini tuh kayak gimana. Biasanya mah ya lewat aja, biasanya nggak terlalu banget merhatiin. Sekalian kita cari tukang Indomie mie ayam.
sekalian kita cari tukang mie ayam. Tuh, apa gitu ya, itu tuh. Tuh, kayak murah baja misalkan, detail-detail kayak gitu. Ya cuma murah baja, kenapa ya? Ya nggak apa-apa, pengen tahu aja nama apa detail-detailnya gitu daerah sini. Tuh, kalau ke bawah juga kemana gitu ya? Kalau ke bawah, kadang suka penasaran deh. Kadang ada tadi mie ayam apa bakso ya di kanan tadi juga. Tutup kalau itu. Dah. Cemana ini? Tutup. Dah. Rumah makan warung nasi Gandasari. Ini kalau misalkan gua makan yang berat-berat tuh takut ngantuk. Jadi kurang fokus gitu atau gimana. Enakan mie ayam nanti kalau udah sore mah lapar lagi, ya udah baru makan berat. Gitu kalau gua, teman-teman. Nih. Kantor kepala desa apa tadi ya? Negeri 1 apa tadi? Yuk, udah asik nih jalurnya mie ayam bakso tapi di kiri. Udah asik. Tuh. Pas pertama kali kesini ya, bukan pertama kali sih, maksudnya apa ya, gimana ya ngejelasinnya gitu biar paham. Sama teman kan dulu mas sering jalan sini, tapi ngebonceng kan. Nah, pertama kali riding ke sini bawa motor itu tanggal 11 Januari 2025. Agak was-was tuh awal mah. Soalnya kan biasa jalanan di gua kan ya yang datar-datar aja gitu. Jalannya yang datar. Terus kita dapat jalan yang nanjak naik turun, patah kiri kanan gitu. Jadi ngerasa was-was, tapi karena udah terbiasa, nggak terlalu sih, malahan asik jalan sini tuh. Pas pertama kali kesini tuh agak cukup ngedon, apalagi salip-salipan sama ini kan, sama tronton nih kayak gini nih, kayak gini. Jadi waduh gimana gitu. Tapi setelah kita tahu pengalaman kan, udah tahu rasanya kayak gimana, malah asik. Kita mengalahkan rasa takut kita malahan. Oke, asik gak jalan Padalarang ini, jalan Purwakarta ke arah Padalarang? Jalan nasional 3 apa nasional 2 sih kalau ini? Teing, yang gua tahu pokoknya ini jalan nasional aja. Ini kita udah 2 jam perjalanan tapi belum istirahat ya. Buat si Hibo masih asik soalnya. Tuh. Wanjay. Hati-hati. Bumpy gerudugan jalanan. Hati-hati. Jalan sini mana ban gua juga belum diganti lagi mas, gerinjulan atau garata. Tuh. Selalu asik, selalu asik, selalu asik. Seneng jalan sini. Tuh. Tuh. Siang, kalau siang iya jalan sini oke. Nanti pulangnya kalau misalkan jalan sini lagi tuh, ya kan? Mantap, mantap, mantap jalan sini. Kita nggak berhenti-berhenti ya, karena nanti berhentinya pas udah dapet mie ayam. Mie ayam dari tadi aing mana sama gue belum kasihkan. Bukan itu mah. Tuh, cakep pak. Berhenti dulu jangan ya.
Desa apa ini ya? Ini pasti kan punya nama daerah juga nih, lengkapnya apa ya? Mantep euy. Asli. View-nya, Pak. View-nya, pemandangannya. Yang tadi asli gua baru tahu, teman-teman. Maksudnya bisa punya view cakep gitu. Pagi hari gimana ya di sini ya? Orang keluar rumah gitu, buka jendela atau buka lawang panto, lihat ke belakang rumah, kayak gitu view-nya, anjay. Mantap, mantap. Mudah-mudahan sehat-sehat dan nggak terjadi apa-apa di sini. Amin ya robbal alamin. Ini bukan mie ayam nih. Alah, lain. Lain. Wah, salip-salipan lagi. Dah. Salip-salipan lagi. Dah. Ini apa ini? Masjid ya? Nanti deh istirahatnya. Lanjut tuh. Bagusnya jalanannya lebar, ya kan? Di sini tuh, jadi enak lah kita buat selap-selip di sini. Tuh, selalu indah. Wah, mantep ya. Pas gua ke Ciwidey itu berhenti tuh di sana, lihat view kayak gitu. Pas gua ke Ciwidey di video sebelumnya. Mantap, mantap. Yuk, lanjut. Kurangi kecepatan sekarang katanya. Hati-hati, jalan bergelombang. Asli. Oh, bener tuh, gerudukan. Jalan bergelombang. Hati-hati teman-teman, jalan sini. Tuh, ini itu tunggul, ini manjai. Jalan anak, videona luhur, kiri kanana, iya pendek terata. Hati-hati, jalanannya bergelombang katanya. Mantap. Ini apa ini? Sate Marangi kalau ini. Wow. Wow, lebay kah? Bodoh amat. Asli, sumpah. Gua baru bener-bener lihat secara detail gitu di sini tuh. Cakepnya gimana? Tuh. Iya kan? Tuh. Wow. Mantep banget ya di sini. Amazing. Tuh. Terbaik selalu. Mantap lah pokoknya. Setiap hari kita setiap hari gua berkutat Rengas Dengklok Karawang, kadang Cikarang, Rengas Dengklok Karawang, kadang Cikarang. Udah bosen terus lihat yang kayak gitu. Ya selalu seneng, selalu memanjakan mata, selalu benar-benar semangat, excited, bikin power diri kita itu jadi keisi lagi kalau buat gua. Asli.
Nih di sini juga ada yang view-nya bagus tuh, ya kan? Tuh. Ini daerah apa ya teman-teman? Ini tuh. Wah, mau berhenti tapi belokan. Mau berhenti juga. Tuh. Ini masih masuknya Purwakarta kan? Belum Bandung kalau ini. Mantap, 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 mantap. Asli. Gasolin sekarang yang ngerungkat tuh. Gasolin. Padahal salah satu opsi gasolin itu yang setara sama Pertamax ya kan? Gasolin. Ya liar tuh dan oke memang kalau misalkan di Pertamaxnya aja udah 16.000, itu mau jual harga berapa gitu kan? Soalnya kan kayak sale gitu kan, swasta lah pokoknya, pom bensin atau bahan bakar swasta nggak boleh murah, nggak boleh lebih murah dibanding Pertamina ya kan, dibanding Pertamina. Jadi 12.000 Pertamax misalkan itu ngejual 13.500 atau 14.000 masih oke lah, masih cukup terjangkau gitu. Ini mau ngejual berapa, 17, 18 ya pasti rungkat, nggak bakal ada yang beli itu gasolin. Padahal mah bisa dibilang cukup lumayan enak, setara sama Pertamax. Soalnya kalau misalkan di gua macet atau lagi rame nih Pertalite teman-teman, waktu dulu ya, kalau misalkan Pertalite-nya itu macet apa lagi rame, ini apa, gua isinya ya itu nggak macet juga, pakai itu juga kan, nggak antri-antri panjang, pakai gasolin juga, dibanding harus kayak Pertalite yang di pom ini gitu ya. Sebenarnya ya itu terserah masing-masing kan. Kalau itu mah, kalau gua pribadi misalkan di pom bensin nih, aduh Pertalite-nya lagi ini nih lagi rame gitu ngantrinya, terus ya mending gua gasolin kenapa nggak Pertamax. Agak sedikit dendam sih karena berita-berita kayak oplosan tuh, yang Pertamax oplosan kan, yang rugi berapa triliun tuh. Pokoknya pas berita lagi rame-ramenya Pertamax oplosan gitu. Terus sebelumnya kan gue kayak rutin Pertamax pokoknya ngisinya. Malahan kayak punya berita kayak gitu tuh kayak anjir, selama ini gue dikibulin. Padahal gue kayak pengen punya bahan bakar yang lebih oke lagi gitu kan, yang lebih enak lagi buat si Hibo gitu. Ternyata gue cuma pakai Pertalite selama ini, Pertamax tuh gitu. Ya agak sedikit kecewa, agak sedikit kesel lah, kecewa sih, lebih ke arah kecewa gitu. Gue kayak mutusin udahlah mending gasolin deh, sama-sama ini RON 92 gitu kan, RON 92, terus nggak ngantri panjang juga si gasolin itu. Makanya gue beralih ke gasolin, biasanya Neng cantik beralih ke gasolin, tapi sekarang rungkat. Kalau di kota, di Karawang kota, gue ngisinya Shell V-Power RON 95. Itu ke mesin nih, ke mesin si Hibo terasa kering pakai RON 95. Meskipun ini 110 cc ya, 110 cc. Sebenarnya kan pakai Pertalite juga udah cukup gitu, tapi pakai Shell V-Power yang RON 95 malah ngerasa lebih enak lagi lah pakai Shell V-Power. Mesin tuh kayak terasa kedengar lebih kering, lebih agak naik powernya gitu, lebih naik si mesin tuh rasanya. Tapi rungkat juga, aduh, rungkat juga. Terpaksa opsi satu-satunya pakai Pertamax. Kalau misalkan keluar kayak gini sesekali, biasanya juga Pertalite sih, ngantri gitu. Kayak apa, lagi lenggang atau lagi santai, ya udah si Pertalite aja. Kayak gitu kita ngobrol-ngobrol di jalan.
Sekarang kita ngobrolin jalan lagi yuk. Dari tadi Bandung Barat. Oh, ini udah masuk Bandung ya. Ini nih, ini gapuranya ya. Gapura perbatasan antara Bandung sama Purwakarta. Dan di sini cuacanya terasa adem. Jam berapa ya? Sekarang jam 10.57. Buat ngeres juga enak ya. Oh, tadi bukan mie ayam tapi tadi fiksi kayaknya gue di Cikalong Wetan nih namunya nih. Mie ayam kayak dulu lagi asli. Tapi di sini adem loh. Jam 11 banyak hutan. Buat rest juga, istirahat oke. Di sini mantap, adem kayak gini. Pentingnya banyak hutan atau pepohonan ya, bikin adem. Ini apa ini? Proper gak? Bukan, wih, jalanannya teman-teman. Tuh, jalanannya. Wow, bagusnya. Widih. Tuh. Mantap sekali. Istirahat dulu sekalian, siapa tahu punya thumbnail. Gimana ya? Mau berhenti maksudnya? Di mana ya? Di sini aja kali ya. Tuh. Mantap. Kita lanjut lagi yuk teman-teman. Bismillahirrohmanirrohim. Mantap banget di sini ya, asli. Serius. Cuacanya juga bisa dibilang adem di sini mah. Panas tapi sejuk gitu. Kalau di sini. Nih, curam juga nih jalan sini. Lumayan nih. Tuh. Patah tuh. Tapi kita santai. Tuh. Santai aja, santai. Jalan sini. Wih. Tuh. Masih beloknya. Mantap. Aduh. Bampi, lupa. Mantap ya jalan sini juga. Pokoknya kalau kita memang mengarah ke tengah Jawa Barat, ke selatan Jawa Barat, memang terbaik sih jalanannya. Kalau di utaranya ya oke lah. Maksudnya gimana ya, oke lah gitu. Nanti gue kesannya ngejelekin lagi, bukan ngejelekin tapi
lurus-lurusan doang kan, ya gimana gitu, kurang bervariasi kan. Paling kalau bervariasinya kalau ada spot-spot oke-nya atau gimana gitu kalau di utara. Kalau di sini kan bervariasi, tikungan kiri kanan hutan gimana gitu kan. Kalau di utara mah di daerah gua atau di Pantura lurus kiri kanan sawah, atau ada spot cantik atau enak buat neduh nyuhan, paling kayak gitu kan. Kalau di sini kan ya bervariasi gitu teman-teman. Yuk lanjut yuk, kita bakal ngejar lagi ini gak ya, mobil-mobil tadi. Terbaik jalan sini. Ini apa ini? Tuh. Tetap waspada teman-teman. Hati-hati, jangan terlena. Keselamatan yang utama, ya kan? Tetap hati-hati. Pokoknya. Warung kafe mie ayam ada gak di sini? Itu apa? Sate Marangi, euy. Kalau itu yakin gue kayaknya di pasar Cikalong Wetan sih nemu mie ayam pasti. Lap dulu ya, takut kotor. Kayak gini lah gue kadang tengok lari bawa motornya ya segini 50 60 palingan juga. Kalau di jalan tuh mau lagi on record gitu atau lagi rekam, atau enggak di jalan tuh enggak lagi rekam gitu atau lagi biasa aja, pasti tengok kiri kanan bawah segini bawa motorna pasti. Teing emang udah mau nggak jadi kolot nah, mau motor nggak lain kenceng lain anu diudak deh, lain kecepatan tapi keselamatan yang dikejar tuh sekarang mah, ya kan. Kalau udah mau tua, kok tua sih, orang masih kuat tuh. Mantap. Sejuk juga loh di sini. Ini apa ini? Bukan. Di sini daerahnya sejuk juga. Wow. Mantap ya. Kalau siang gak kerasa, lihat kiri kanan pemandangan apa. Kalau kanan apa kalau siang. Kalau gua pulang malam nih, ini rombongan touring ya. Wih, di rombongan touring tuh. Acara apa ya? Berapa motor nih? Gila. Keren. Kalau misalkan ini apa, kalau misalkan siang jalan sini gak bakal kerasa, masih seneng lihat kiri kanan, tahu-tahu nanti nyampe aja ke Padalarang. Tapi kalau malam jalan sini serasa jauh, serasa nggak ada ujungnya ke Purwakarta tuh. Kalau misalkan kita dari Padalarang ya kan, jalan sini sering banget ya kayak gitu tuh. Pas
pulang dari Pangandaran aja kan malam kan nyampe sini nih. Pas dari Pangandaran kan itu merasa bete banget karena emang udah nggak ada yang bisa dilihat view-nya, cuma lihat sepanjang jalan kayak gini. Dan juga gue ngerasa lebih ramean malam ya, mobil-mobil truknya, mobil truk, mobil PT-PT lah gitu, tronton PT lebih rame malam itu asli. Mana ya lebih rame volume kendaraannya, terus nggak bisa lihat apa-apa, serasa pokoknya nggak nyampe lah di sini tuh asli. Cuma kalau siang, waduh, nggak kerasa banget jalan sini, nggak kerasa. Nah, ini banyak pasar nih, gua harus dapat nih. Mana apa ini, bubur ayam? Mana ya? Kan? Itu. Itu mie ayam. Kita di sana. Yuk, mau makan dulu teman-teman. Kita makan dulu, oke? Jam 11.40. Oke, kita lanjutkan perjalanan kita yuk. Nanti kalau udah tengah hari atau zuhur, nanti kita istirahat lagi yang deket-deket daerah Bandung atau Cimareme lah. Yuk, bismillahirrohmanirrohim. Mudah-mudahan nggak ada yang ketinggal. Cek dompet, udah dompet. Ini mau setup lagi teman-teman. Ternyata kurang enak nih, biar lebih nyaman. Sekarang kita berada di daerah Cikalong Wetan, ya kan? Nanti mau setup lagi. Sama tadi lihat perasaan lensanya kotor gitu, perasaan mah. Waduh, lama kelamaan cuacanya makin panas, makin panas. Oh iya, gua kan punya headset satu lagi nih yang warna hijau. Nanti sekalian mau ngetes juga teman-teman. Sekarang di bawah nih headset gaming gua. Pengen tahu apakah hasilnya lebih baik gitu, kualitas suaranya, atau kurang. Seharusnya lebih baik sih. Headset apa ya, ada GG-nya gitu mereknya, G20 atau apa gitu, G25 atau apa, lupa gua mereknya. Headset gaming kita coba ya nanti ya. Sebelum itu kita cari tempat yang proper dulu buat kita setup di depan nanti. Oke, lanjut yuk. Sekarang kita masih berada di daerah Cikalong Wetan. Tadi udah sedikit preview juga, masih lumayan lah ya. Suaranya cukup kedengeran gitu. Ini alun-alunnya bukan. Kirain alun-alunnya. Di mana ya? Yang agak rimbun tapi agak sepi gitu. Pengen coba buat bensin, udah turun tapi nanti aja deh. Penasaran kalau misalkan nanti suaranya lebih kurang, mohon maaf ya. Karena sekalian pengen coba nih, enak atau bagus atau gimana gitu suara si headset gaming gua. Coba enakan yang mana gitu ya. Oke, yuk lanjut yuk. Kita cari tempat teduhan nanti.
Tadi makan mie ayam sekitar 17.000. Cikalong Wetan tuh kan, rumah sakit Cikalong Wetan, RSUD Cikalong Wetan. Makan mie ayam 17.000. Istirahat sebentar tadi, ngerokok 1 batang. Udah, kita lanjut lagi. Nanti terakhir atau apa, masalah pertama, bukan masalah tapi rintangan pertama di daerah Cimareme, macet-macetannya tuh. Itu emang yang harus tuh. Mana ya yang teduh ya? My night into the sun. Kampret. Kaget. Lihat ke kiri terus. Resort Cimahi. Kita lap lagi ya, takut kotor. Mudah-mudahan enggak. Ini udah mentereng banget cuacanya. Asli, seharusnya pencahayaannya cukup lah. Ini tuh pencahayaannya ya kan, seharusnya. Nah, ini agak rimbun nih perasaan. Danas, jadi ingat Subang. Lihat patung Danas. Aman gak ya? Aman gak ya? Nah, di sini aja deh. Alhamdulillah. Tunggu ya, mau ganti dulu sekalian setup. Oke? Oke, teman-teman, kita lanjutkan lagi yuk. Pengen tahu nih pakai headset ini, kalau misalkan agak kurang, maafin ya kalau misalkan kurang. Pengen tes, nanti bakal diubah lagi. Sementara aja kok, ini paling cuma nyampe pada larang doang mungkin untuk sementara pakai headset ini. Pengen tahu apakah sama aja atau lebih baik atau malah lebih buruk dari suaranya. Enggak henti demi henti kita bereksperimen buat si Akaso P50X new version ini di tahun 2026. Karena memang yang spesial itu dan bisa dibilang sampah si Akaso ini suaranya, nauzubillah. Ampun Akaso suaranya tuh benar-benar harus cari mikrofonnya yang pas atau yang cocok-cocokan lah buat si Akaso ini. Soalnya kalau nggak cocok ya hancur parah, gain, sember, cempreng, suara angin masuk semuanya. Cenderung lebih berisik suara angin dari luar, suara mobil, angin, kendaraan dibanding kita ngomong kayak gini ya kan. Jadi penasaran nih pakai ini. Yuk lanjut yuk. Mudah-mudahan masih kedengeran ya suaranya. Nanti bakal diganti lagi. Kalau misalkan nanti diedit atau tahu hasilnya terus diupload lebih enak ini, ya udah. Berarti kita bakal jadi pakai ini. Ini headset lama yang emang udah nggak kepake. Ternyata dicoba aja lah headset gaming gua teman-teman. Mereknya tuh apa lupa, Razer G
G25 atau nggak salah ya, atau apa ya, pokoknya itu deh headset gaming Razer G25 atau G20 gitu headsetnya. Oke, kita nikmati lagi perjalanannya. Mantap, mantap sekali, mantap, mantap sekali. Uhuy. Wait, mobil kenapa? Mobil. Oh, mau istirahat. Cuacanya di sini udah cukup kerasa. Bukan yang adem gimana, tetap aja sama. Di sini juga gersang. Di sini juga cuacanya haredang. Ada. Tadi doang tuh yang rest area itu kan, yang adem tuh di sana. Kalau di sininya cukup kerasa panas di sininya. Bisa emang ya? Mau di itu gila. Kalau gua mah udah nggak bakal bisa itu. Kalau gua mah ini gimana teman-teman, suara anginnya? Padahal ini lumayan loh, dengan kecepatan ya 50-60 lah. Di sini suaranya hancur kah atau mendingan? Kalau misalkan hancur ya paling gua dubbing atau gua cut, palingan juga ya kan. Gua dubbing, dubbing voice over, gua cut ya, paling gitulah. Soalnya kalau yang Aegis V6 Pro itu bisa dibilang cukup oke lah, gua ngomong itu kedengeran ya kan. Si Aegis ini, si Aegis V6 Pro. Alhamdulillah. Asik banget sumpah jalanan sini. Ih, asik. Oh iya, buat kepangalengannya teman-teman, gua kalau udah nyampe di apa ya, pokoknya kan gua tahu kan arahnya juga sama ke arah ke Ciwidey kan, kelewat Batu Jajar. Coba gue di belokan yang di Alfamartnya itu mengarah ke Banjaran ya, Banjaran Bandung, kurang hafal tuh. Jadi nanti kalau udah sampai sana bakal Google Mapan aja lah kalau di Banjarannya. Kalau Ciwidey kan udah hafal lah, kalau Ciwidey itu udah cukup hatam gitu kan, gampang juga Ciwidey, tinggal ngikuti jalan kuning aja markanya kalau Ciwidey ya kan. Nah, ke Pangalengan gue nggak tahu nanti gua mau ditembakinnya ke mana gitu. Nanti pengen cari spot yang kiri kanannya itu perkebunan teh gitu. Oke, yuk. Nih dikit lagi, bentar lagi nyampe Padalarang ya, bentar lagi. Uhuy. Kita lihat ya suasananya, detail-detailnya kayak gimana gitu, detail-detailnya. Enak kan kalau action camnya atau kameranya itu bisa lihat kiri kanan, bisa lihat apa yang gua lihat juga. Kalau gua pakai C-strap lurus terus. Sebenarnya pakai C-strap kemudian pakai HP juga masih oke sih kalau buat lihat jalannya sama angle kiri kanannya.
Cuma ya kaku aja. Suka nggak suka kalau misalkan gua sudut pandangkan jadi penonton gitu. Sukanya ya udah dimaklumi, yang penting jalannya kan masih kelihatan gitu. Nggak sukanya ya nggak bebas aja buat nengok atau lihat di daerah sekitar gitu. Wih, deh, mantapnya. Sekarang mantap, nanti malam. Yakin. Oh iya ya, kita pulang lewat apa? Jonggol malam. Percuma juga ya, kita lewat Jonggol pun gak bisa lihat apa-apa. Kenapa nggak sempat kepikiran juga tadi ya ke sana? Iya, malam juga. Oh iya, dari tadi gue belum ngasih tahu ya kalau gue biasa, teman-teman, punya waktu sehari PP aja, PP biasa. Masih pengen ngider-ngider ke tempat-tempat yang pengen gue aspali, bukan yang seperti ya Pangalengan ya sekarang nih. Pengen ke Pangalengan gitu. Masih belum yang pengen banget ke Jogja. Wah, gue punya keinginan keinginan kuat gitu, pengen ke Jogja. Belum sih, karena pas kemarin ke Pangandaran itu udah cukup puas lah. Udah cukup puas, udah cukup kayak tahu daerah-daerah di Jawa Barat kayak gimana. Seperti di Majalengka, Talaga gitu kan, Kawali Ciamis. Udah cukup tahu, udah cukup puas gitu. Masih belum mau kemana-mana lagi gitu. Asik gak? Asik gak jalan sini? Asik banget sih kalau buat gua. Untung jalanannya lebar. Bayangin kalau jalanannya itu kayak ke arah Wanayasa, mobil gede, truk gede. Ampun. Wah, udah azan ya. Nanti aja deh. Kita targetkan di daerah Batu Jajar aja kali ya. Soalnya pasar Batu Jajarnya Cimareme sampai pasar Batu Jajar kan itu bisa dibilang macet gitu, rame. Nanti kita istirahat lagi. Oke, yuk kita nikmati lagi perjalanannya. Asik. Iya, belokannya asik. Menerjang. Canada, Mercy and the friend fell on my heart. Mantap. Ini orang-orang di sini kayak ngerasa jauh kayak ke pasar gitu di daerah sini. Yang punya rumah gitu tuh di sini.
Mungkin kan ke arah pasar Cikalong Wetan ya kan, atau ke daerah pasar Tagog Padalarang. Kalau ini lebih dekat yang mana tuh? Buat beli kebutuhan rumah, apalagi kayak misalkan sambel-sambelan, cengek gitu, kebutuhan rumah, makan gitu kan, buat makan maksudnya. Itu mereka belinya kemana tuh? Kalau gua kan cukup dekat juga ke pasar lama Rengas Dengklok. Ada kebutuhan apa, pakai motor paling ya 5 menit, 5 menitan, 3 sampai 5 menit udah. Kalau di sini kan lumayan ya, di sini tuh. Nih tol apa, jalan tol apa ya, gua awam banget teman-teman, awam banget kalau masalah jalan tol gitu. Mantep ya, asli tuh. Jalannya tuh kayak gede, lebar, ada jalan tol di bawahnya, megah. Ini jalan tol apa rel kereta cepat? Kalau ini jalur rel kereta cepat ya. Kalau ini tuh bagus loh. Itu tambang di Padalarang ya, dikerukan terus. Gunung-gunungnya, bukit-bukitnya kayak kelihatan botak, gersang anjay. Tapi apa daya, kita sebagai orang biasa aja. Kalau kita itu dikeruk gak sih ngomong-ngomong? Asli, sampai kelihatan botak, gundul gitu di sini. Kalau di kamera kelihatan gak ya, jelas gitu. Kalau lihat langsung sumpah jelas banget. Tuh. Aduh ya Allah. Mudah-mudahan gak jadi bencana longsor atau apa gitu. Mudah-mudahan, amin ya robbal alamin. Oke, kita ganti lagi kali ya headsetnya, takut ini jelek gitu headsetnya. Dimana ya yang enak buat kita ganti? Oh ini, wah kelewat. Ini aja deh, jangan rumah orang atau tempat orang, nggak enak buat berhenti. Ini daerah apa ini? Kita lihat ya. Cempaka Mekar, Tagog Baru apa tadi? Kalau di Alfamartnya itu Cempaka Mekar, kalau di Indomaret Tagog Baru atau apa gitu tadi itu. Di mana ya? Sini aja deh. Oke, kita lanjut yuk. Kita udah ganti lagi nih. Mudah-mudahan panas, panas asli. Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Tuh teman-teman, kelihatan gak ya? Aduh, aing mah. Asli kayak was-was rasanya. Tadinya itu sebenarnya itu ada pohon-pohonnya gak sih? Yang sana tuh pohon atau apa gitu. Sampai sekarang kelihatan gundul. Sekarang tuh apakah dikeruk atau gimana?
asli jadi was-was ningalina euy. Jadi amit-amit nauzubillah gitu, takut terjadi apa-apa di sini. Jauh-jauhkan ya Allah. Amin amin ya robbal alamin. Lanjut lagi. Sampai sejauh ini teman-teman, gua sampai sini aja udah seneng banget sih, asli. Sampai sini aja udah, ya udah gitu. Misalkan amit-amit ada apa gitu di depan, pulang lagi pun nggak apa-apa gua. Pulang lagi tuh. Panas ya di sininya ya. Iya. Gersang di dia gersang. Kopdes tuh deui. Koperasi Merah Putih. Koperasi Desa Merah Putih. Balik dulu kali ya. Oke. Wow, sawahnya masih belum hijau. Itu kehandap ke mana ya? Sok kepo kayak turun gitu terus tembusnya ke mana gitu. Jadi kehandap teh asli. Bensin nanti kita isi lagi kali ya, 20.000 mah. Biar nanti sampai pulang aman. Final piece with you. I'm here with you. Nih, kalau udah ada kayak ginian nih, pembatas sama ini, bentar lagi kita nyampe ke stasiun Padalarang, stasiun kereta cepat Padalarang. Kalau udah nyampe, kalau udah kayak ginian, pasti semuanya udah pernah tahu kali ya. Pasti bukan cuma gua, ada banyak orang lagi juga yang lebih tahu gitu dibanding gua, ya kan? Tapi buat gua ini tuh merupakan jadi salah satu finish. Ini tuh merupakan salah satu finish karena ngerasa udah deket sama Padalarang, terus lewat Cimareme ke Bandung gitu. Tuh motor bisa ke sana tuh, kemana ya motor? Aduh, ke sana tuh. Lewat mana ya? Lurus aja deh. Lewat lurus. Welcome teman-teman. Kita masuk di daerah Padalarang jam 12.16, setengah 9 ya, setengah 10, setengah 11, setengah 13, setengah 1, setengah 13, setengah 9 ya, setengah 10, setengah 11, setengah 12, setengah
13, 4 jam. 4 jam. Ya mirip-mirip kayak ke daerah Lembang ya. Dari belokan Taman Parcom tuh kita ke kiri mengarah ke arah Wanayasa, mau ke Lembang jam 4 jam, ke sini ke Padalarang 4 jam. Ada kereta tuh. Welcome teman-teman di stasiun Padalarang, stasiun kereta cepat Padalarang. Jam segini, wah, jam segini macet. Ampun apa rame gak ya, macetnya panjang gitu atau enggak? Mau dikat tapi sayang, siapa tahu ada yang mau lihat situasinya gitu jam 12:30 siang, ereng-erengan panas. Nah, ayo. Tapi ya teman-teman, tuh kita lihat-lihat ya di sini. Ini pertigaan nih. Jadi kesini juga ke Lembang bisa nih, sini juga ya kan. Ini kalau kita belok ke kiri ke sana. Tuh kalau ke sana tuh ke Lembang. Cuma gue belum pernah. Kalau gue tahu aja dari YouTube lah, biasa dari YouTube. Oke. Aduh, aing capek euy macet-macetan ieu panasna. Kita coba salip dulu ya. Fokus dulu, kita fokus. Ajib. Cimahi Padalarang. Moje-mojena baru udah sekolah, keluar sekolahnya anu gawe-gawe pabrik oge istirahat ieu teh. Cocok kita. Kenapa sih gua tuh ya sampainya selalu jam segini terus ke daerah sini ya, karena memang kitanya ngaret ya kan. Coba kalau bener-bener diniatin, kita niatin berangkat jam 6, pikir-pikir tapi ngapain anjay jam 6 berangkat ke sini, macet berbarengan sama yang pulang berangkat kerja berbarengan. Ini dia raja terakhir kita. Oh, hijau nih, hijau nih. Tuh. Adalah ya, demi menghemat baterai juga. Sini kita cut dulu aja ya. Males banget gua di sininya teman-teman, asli. Kita lanjut lagi nanti ya.